Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak soleh dan soleha? Masih semangat? Tetap semangat. Tetap semangat, lebih semangat. Lebih semangat, Allahu Akbar. Terima kasih yang tetap bersemangat karena Allah. Baik, nah kita lanjut ya. Akan belajar tematik IPA KD-nya 3.6 tentang perpindahan kalor. Oke, silahkan anak soleh dan soleha disimak halaman 32 dan seterusnya. Nah, sebelumnya anak-anak soleh dan soleha, apa yang kalian ketahui mengenai energi panas? Iya, terima kasih ya yang sudah bisa menjawab. Oke, panas atau kalor adalah energi yang bisa berpindah dari satu benda ke benda lain karena adanya perbedaan suhu. Nah, energi panas akan berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Panas bisa mempengaruhi suhu zat. Jika suatu zat menyerap panas, maka suhunya akan naik. Berlawanan dengan hal itu, kalau suatu zat melepas panas, maka suhunya akan turun. Nah, peristiwa memasak dapat membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Bisa dilihat ya, di situ ada contoh memasak. Nah, proses perpindahan panas ini ada 3 nak. Yang pertama ada konduksi, yang kedua konveksi, dan yang ketiga radiasi. Apa saja ya? Silakan disimak di halaman 33 di buku pena. Apa sih konduksi itu? Iya, konduksi adalah perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat perantara atau perpindahan panas melalui hantaran. Itu yang disebut konduksi. Oke, selanjutnya jenis perpindahan panas konduksi hanya energi panas saja yang berpindah, tidak ada perpindahan partikel zat perantara. Nah, perpindahan panas dengan cara konduksi hanya terjadi pada zat padat. Berikut contohnya. Ujung logam akan terasa panas jika ujung yang lain dipanaskan. Misalnya saat sebatang besi dipanaskan seperti pada gambar yang sudah disediakan. Selanjutnya, mentega akan meleleh ketika diletakkan di wajan yang tengah dipanaskan. Tuh bisa dilihat ya nak ya. Kemudian, knalpot akan panas ketika motor dihidupkan. Ya, tuh bisa dilihat ya nak ya contohnya. Selanjutnya, tutup panci terasa panas saat panci digunakan untuk memasak. Siapa yang sudah pernah? Ya, tentunya sudah pernah semua ya mengalaminya. Nah, yang kedua yaitu konveksi. Apa itu? Perpindahan panas yang disertai zat perantara atau disebut juga dengan perpindahan panas aliran. Ya, kalau tadi tanpa zat perantara, sekarang pakai ya nak ya. Nah, pada konveksi tak hanya energi panas yang berpindah, tapi juga disertai dengan perpindahan partikel zat perantara. Jenis perpindahan pada konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Kalau tadi konduksi hanya zat padat ya nak ya. Memasak air dengan panci di atas kompor. Nah, ini contoh dari konveksi. Perpindahan panas secara konveksi. Selanjutnya, terjadinya angin darat dan angin laut. Selanjutnya ada gerakan balon di udara. Ini juga contoh perpindahan kalor melalui konveksi. Nah, yang ketiga nih, yaitu radiasi. Apa itu radiasi? Yaitu perpindahan panas tanpa memerlukan zat perantara atau disebut juga perpindahan panas secara pancaran. Jadi ini alami anak ya.
Nah, bisa kalian lihat di video ini, tubuh terasa hangat ketika dengan api atau jenis panas lainnya. Kemudian menjemur pakaian di siang hari. Ini cahaya matahari ya nak ya, maka akan dirasa panas karena ada pancaran. Selanjutnya, menetaskan telur dengan lampu. Nah, ini juga ada pancaran dari si sinar atau cahaya. Panas matahari sampai ke bumi meski melewati ruang hampa. Nah, ini contoh dari radiasi. Nah, selanjutnya Noksel dan Soleha boleh disimak halaman 48 tentang keuntungan dan kerugian perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan tabel perbandingan keuntungan dan kerugian berikut ya nak ya. Ini yang pertama, konduksi. Contohnya apa? Memasak air menggunakan panci aluminium. Keuntungannya air lebih cepat mendidih. Kerugiannya ada juga. Logam aluminium lebih cepat panas sehingga berbahaya jika disentuh langsung. Antisipasinya bagaimana? Dengan cara memegang gagang yang telah dilapisi oleh bahan isolator seperti ebonit atau menggunakan sarung tangan atau kain untuk memindahkan panci dari kompor. Jadi pakai lap ya nak ya, yang tidak bisa menghantarkan panas atau isolator. Kemudian yang kedua ini ada perpindahan kalor secara konveksi. Contohnya adanya aliran air saat air mendidih. Keuntungannya air lebih cepat panas karena aliran air yang panas berasal dari dasar wadah penyebar ke seluruh bagian wadah. Kerugiannya, letupan uap air mendidih berbahaya jika terkena tubuh. Nah, antisipasinya bisa menggunakan tutup panci saat memasak air. Jadi, jika kita tidak mau terkena uapnya atau panasnya, boleh diberi tutup. Itu antisipasinya. Selanjutnya, yang ketiga, radiasi. Contohnya, pancaran sinar matahari yang mengenai tubuh. Keuntungannya, tubuh terasa hangat saat terkena sinar matahari. Nah, tapi ada juga kerugiannya, yaitu jika kondisi matahari sedang terik pada siang hari, kita akan merasa kepanasan. Nah, antisipasinya bagaimana? Menggunakan payung atau topi untuk melindungi tubuh dari terkena sinar matahari secara langsung. Nah, itu tadi contoh keuntungan dan kerugian dari masing-masing ketiga perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Oke anak dan soleha, terima kasih, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Silahkan anak dan soleha bertanya apabila ada yang belum difahami materinya. Terima kasih. Bu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.